Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya, khususnya buat Bapak Ibu guru yang mau mengikuti pretest PPG ya. Di sini saya buatkan soal-soal pretest PPG khusus guru bimbingan dan konseling ya Bapak Ibu ya. Kita langsung aja Bapak Ibu. Soal yang pertama, pada penelitian tindakan bimbingan dan konseling diperoleh sejumlah data kualitatif mengenai kemampuan siswa dalam self-regulate learning. Maka prosedur yang dilakukan dalam proses pengolahan dan analisis data adalah A. Deskripsi, analisis, interpretasi data, simpulan. B. Deskripsi data, validasi data, analisis dan interpretasi data, simpulan. C. Kategorisasi data, validasi data, deskripsi data, analisis dan interpretasi data, dan kesimpulan. D. Deskripsi data, kategorisasi data, validasi data, analisis dan interpretasi data, dan simpulan. Jawabannya adalah D. Deskripsi data, kategorisasi data, validasi data, analisis dan interpretasi data, dan simpulan. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Self-regulate learning adalah suatu kemampuan di mana seorang dapat mengaktifkan dan mendorong pemikiran atau kognisi, perasaan atau afeksi, dan tindakan atau aksi yang telah direncanakan secara sistematis dan berulang yang berorientasi untuk mencapai suatu tujuan dalam belajarnya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Pada layanan bimbingan dan konseling, peran media grafis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan prinsip-prinsip layanan bimbingan dan konseling. Hal ini disebabkan A. Kecakapan guru bimbingan dan konseling dalam penguasaan media grafis menjadi hard skill. B. Media grafis sebagai syarat utama dalam pengembangan media layanan bimbingan dan konseling. C. Tampilan media lebih menarik jika ditambah dengan desain grafis tanpa mengurangi substansi isi layanan bimbingan dan konseling. D. Pada era teknologi informasi, penguasaan keterampilan desain grafis menjadi kompetensi utama. Jawabannya adalah C. Tampilan media lebih menarik jika ditambah dengan desain grafis tanpa mengurangi substansi isi layanan bimbingan dan konseling. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Kita lanjut soal berikutnya Bapak Ibu. Seorang guru telah menyelenggarakan kegiatan bimbingan secara kelompok. Secara manajemen, setelah kegiatan selesai, maka yang dilakukan guru BK adalah A. Mendokumentasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok dan hanya sebagai bahan informasi untuk guru BK. B. Merencanakan layanan bimbingan berikutnya sesuai dengan kebutuhan guru BK. C. Mendokumentasikan dan melaporkan hasilnya pada pihak-pihak yang memerlukan. D. Melakukan follow up dan merencanakan konseling individual. Jawabannya adalah C. Mendokumentasikan dan melaporkan hasilnya pada pihak-pihak yang memerlukan. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Manajemen bimbingan dan
adalah kegiatan manajemen yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi fungsi bimbingan dan konseling mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai sumber daya. Soal nomor 4. Dalam konteks program bimbingan dan konseling saat ini sebagai komponen pendidikan yang berbasis konstruksi, maka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program bimbingan dan konseling diprioritaskan untuk A. Mengadakan penyesuaian dengan tuntutan zaman. B. Membantu siswa-siswa menyelesaikan masalahnya. C. Menentukan pilihan pendidikan dan karir yang rasional. D. Memenuhi kebutuhan dan pengembangan potensi siswa. Jawabannya adalah D. Memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi siswa. Kita lanjut soal berikutnya, Bapak Ibu. Seorang leader dalam konseling kelompok bersikap non-direktif, empati, dan aktif berbicara, fokus terapi pada pengalaman subjektif dengan membangun interaksi konselor konseling hangat, terbuka, dan friendly untuk membantu mengubah perasaan cemas yang dialami. Merupakan konseling kelompok dengan pendekatan A. Rational Emotive Behavior Therapy. B. Person-centered therapy. C. Narrative therapy. D. Solution focus. Jawabannya adalah B. Person-centered therapy. Kita akan bahas, Bapak Ibu. Model pendekatan person-centric merupakan pendekatan yang mengutamakan komunikasi dan berfokus pada klien. Konselor membantu konseli untuk mengenali dirinya dan masalah-masalahnya secara menyeluruh. Artikel ini bertujuan untuk membahas penggunaan pendekatan person-centered terhadap konsep diri remaja. Soal berikutnya. Pilihlah yang berbeda dengan lainnya. A. Jagung. B. Padu, padi. C. Ubi jalar. D. Pisang. E. Sagu. Jawabannya adalah D. Pisang. Kita lihat pembahasannya, Bapak Ibu. Pisang bukan makanan pokok, yang lainnya makanan pokok, ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Pilihlah yang tidak sama dengan lainnya. A. Al-Quran. B. Taurat. C. Zabur. D. Injil. E. Sutasoma. Jawabannya adalah E. Sutasoma. Kita lihat pembahasannya. Sutasoma buku karangan manusia, yang lainnya kitab suci, ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Berdasarkan analisis kebutuhan, ada sebuah SMA diperoleh data 80% siswa tidak ada rencana apapun setelah lulus, 15% siswa akan mengikuti program kursus, dan 5% siswa memilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Desain layanan bimbingan dan konseling yang tepat adalah A. Layanan bimbingan karir pada siswa yang sudah menentukan pilihan setelah lulus SMA. B. Konseling kelompok pada kelompok yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. C. Pengembangan paket informasi tentang orientasi karir. D. Pengembangan media bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi 80% siswa anggota belum memiliki rencana setelah lulus.
C. Pengembangan paket informasi tentang orientasi karir. Lanjut soal berikutnya Bapak Ibu. Membantu peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah, madrasah, dan objek-objek yang dipelajari untuk menyesuaikan diri, serta mempermudah dan memperlancar peran peserta didik di lingkungan yang baru. A. Layanan informasi. B. Layanan orientasi. C. Layanan penempatan penyaluran. D. Layanan penguasaan konten. Jawabannya adalah B. Layanan orientasi. Kita lihat pembahasannya. Ya, kita langsung ke soal yang berikutnya Bapak Ibu. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode Criterion Conference. Yang bukan merupakan tahap metode Criterion Conference adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah atau yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Jawabannya adalah C. Menganalisis kemampuan peserta didik. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Criterion Conference Reference adalah jenis tes yang menilai kemampuan peserta tes untuk memahami kurikulum yang ditetapkan. Dalam tes ini, sebuah kurikulum diatur di awal kelas yang kemudian dijelaskan oleh instruktur. Di akhir pelajaran, tes digunakan untuk menentukan seberapa banyak yang dipahami oleh peserta tes. Tes ini biasanya digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta tes sebelum dan sesudah instruksi diberikan. Bapak Ibu, demikianlah soal-soal praktis PPG khusus guru bimbingan konseling. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya yang mengikuti praktis tahun ini ya. Salam sehat untuk kita semuanya. Semoga menjadi berkat, semoga juga menjadi lulus untuk Bapak Ibu guru yang mengikuti PPG tahun ini. Sekian dan terima kasih.